Masih di tanjakan penyesalan menuju area camp Pelawangan, diiringi dengan angin yang begitu bergemuruh dan dingin. Tiba di jalur yang ada pohon tumbang. Harus melewati batang pohon yang tumbang segede badag ini. Yuk, semangat kawan. Malam semakin larut, suasana semakin gelap, dan suhu udara semakin dingin. Sementara masih banyak para pendaki yang masih berjuang menjajal tanjakan penyesalan menuju Pelawangan. Aku dan sahabat baruku Noval akhirnya tiba di Pelawangan 1. Berusaha mencari Kang Ridwan, teman satu rombongan yang sudah lebih dulu sampai di Pelawangan. Entah di Pelawangan 1 atau 2. Sampailah langkahku di jalan persimpangan menuju danau di Pelawangan 2. Dengan lampu headlamp yang sudah redup, Adena pun bertemu dengan Kang Ridwan yang sedang mendirikan tenda. Hai Baladena, sekarang Adena sudah sampai di Pelawangan 2. Di sini ada Kang Ridwan lagi membangun tenda. Hai. Dan kalau siang view-nya danau, sekarang mengablek. Hai sahabat Adena, selamat pagi. Sekarang jam 1:58. Sudah terdengar para pendaki riuh melewati tenda Adena untuk summit. Sekarang baru bangun juga, masih belum konsen. Tapi Adena akan persiapan untuk summit ya, menuju Puncak Rinjani. Semoga diberikan kelancaran. Yuk kita persiapan terlebih dahulu. Tetap semangat, Adena Adventure, we are together for nature and the future. Sahabat Adena, kita bakar roti dulu yo sebelum summit buat sarapan nih. Hah? Bagian handap nah tidak. Kita nuluhun doang. Kue roti duruk versi Adena di Rinjani. Hehehe. Ini sarapan pertama, ya ampun. Oke man, thank you. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita sarapan dulu roti duruk. Hai sahabat Adena, sekarang Adena akan berusaha untuk summit ke Puncak Rinjani. Semoga diberikan kelancaran, kesehatan, dan kemudahan untuk menuju puncak utama. Ya, kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adena Adventure, biar juga Bismillahirrahmanirrahim. Tiba di Pelawangan jam 11 malam setelah trekking, tentunya butuh istirahat yang cukup. Namun sekitar jam 1 pagi riuh para pendaki sudah melewati tenda untuk summit dan akhirnya terbangun juga. Sekitar jam 2.00 setelah sarapan seadanya, saya dan Mang Ake memutuskan untuk trekking menuju puncak. Tak tahu seperti apa kondisi cuaca di puncak sana. Di Pelawangan 4 Adena melewati tanda sumber air. Walau sampai pendakian kali ini Adena belum pernah melihat langsung seperti apa kondisi sumber air tersebut. Salut kepada para pendaki yang berusaha summit dari pagi buta. Itu tidak mudah, butuh kemauan dan semangat yang kuat. Apalagi dengan trek yang dilalui dan cuaca dingin yang harus dihadapi. Perlu persiapan matang dan perlengkapan yang mendukung agar perjalanan summit tetap asik.
Melihat para pendaki bersemangat nanjak jadi motivasi tersendiri. Tapi kalau lelah, istirahat dulu. Hehehe. Ini sudah mendekati letter E ya. Nah, kita sambil ngemil gula merah. Selama trek menuju puncak, gula merah khas Lombok ini menjadi cemilan wajib. Enak banget. Proses keberangkatan ke Lombok kali ini seperti dikejar waktu, super ngebut. Sehingga untuk bisa tidur nyenyak pun tidaklah mudah. Memanfaatkan tempat dan waktu untuk tidur seperti mendapatkan sebuah door prize. Pagi pun tiba, nampak sunrise muncul perlahan. Namun ada ketegangan tersendiri saat memasuki letter E puncak Rinjani. Angin bertiup sangat kencang, terlihat kabut terbawa hembusan angin dan berkumpul di titik summit. Celah sempit ini menjadi satu-satunya tempat berlindung dari terpaan badai. Tidak mudah menentukan keputusan di kondisi seperti ini, lanjut atau tidak. Pekatnya badai yang terlihat nampak begitu menyeramkan, seperti siap menghisap siapa saja yang berani mendekat, tak peduli sekuat apapun fisik dan semangat. Dengan segenap keyakinan, doa, semangat, dan mengingat tidak mudah perjuangan untuk bisa tiba di pulau ini, aku maju! Goldennya warna sang surya menjadi spirit yang nyata untuk jiwa dan raga, terus meniti tanjakan Rinjani yang semakin tegak meninggi, yang seolah berkata lebih baik kau kembali bersama mereka, di antara debu pasir yang terhempas angin, di antara kerikil hitam yang terus kuhantam, langkah kakiku yang semakin gontai, di antara hempasan badai yang terus menghantam. Pergolakan tanya dan ragu dalam kepala dan dada serta rasa ngeri akan badai yang semakin menggila, seolah terobati dan teralihkan oleh indahnya view dari puncak Rinjani yang keadaannya jauh berbeda dengan di bawah sana. Seperti memasuki dimensi yang berbeda, kini lapisan atmosfer penuh dengan kabut yang menerpa. Bak singgah di singgasana yang megah, bak butiran emas yang membuat jantung lemas. Aku dan semangat juangku, walau bukan yang terbaik untukmu, dengan segala kekuranganku, kukibarkan sang merah putih di puncak tertinggi tanah Lombok nan elok. Renjani, haturkan salam lestari dariku ke seluruh negeri. Sang Prabu, Kisunda Nutandang Makalangan Sejabajoang, pikeun bukti endahna alam kahyangan di nagari Nusantara. Puncak Renjani, Mawahibar Kabuana Raya. Untuk urusan turun, wow, Adena begitu profesional ya. Begitu mudah dan cepat, beda dengan nanjak tadi. Hehehe. Tapi masih tetap hati-hati, karena lereng sebelah kiri adalah jurang. Salah langkah saja langsung beda dimensi. Selem. Selama trekking turun, mata semakin dimanjakan dengan view samudra awan yang mempesona. Mantap. Hey, lihat itu. Ada pribumi Gunung Rinjani yang begitu ramah menyambut Adena. Nampaknya primata ini sudah terbiasa dengan kehadiran manusia di habitatnya. Waduh, rupanya seperti ini kondisi jalur yang semalam dijajaki. Bak sungai pasir yang tebal. Dalam hal ini penting banget ya memakai gaiters agar butiran pasir dan kerikil tidak masuk ke dalam sepatu. Wow, di beberapa titik jalur menuju puncak terutama medan yang terjal sudah dipasangi perlengkapan keamanan, jadi memudahkan para pendaki melalui jalur ini. Sampai juga di jalur area camp. Jalur pelawangan ini sangat panjang. Dari pelawangan 1 hingga pelawangan 4, bahkan 5, karena masih ada area camp cukup luas untuk mendirikan tenda. Inilah area camp pelawangan 3, dan semalam Adena mendirikan tenda di area ini. Nampak beberapa tenda sudah tegak berdiri, siap dihuni oleh para pendaki yang tiba hari ini.
Setelah packing untuk persiapan turun ke danau, Adena sejenak singgah ke area camp Pelawangan 1. Karena ada hal yang perlu disampaikan dengan rekan satu rombongan. Cukup jauh ya, tapi view-nya keren. Tadinya sempat ragu untuk lanjut trekking ke danau karena masih tertutup kabut dan waktu sudah sangat senja. Tapi setelah kabut terbuka, gaskeun. Hai Baladena, setelah tadi perjuangan summit menuju puncak Rinjani, sekarang Adena akan berusaha turun menuju Danau Segara Anak dan nanti kita akan camp di sana. Lihat, keren banget kan view-nya, mantap. Namanya juga turun ke area kaldera purba yang sekarang jadi Danau Segara Anak. Pastinya trek yang dilalui sangat terjal. Seolah berpacu dengan waktu, jam 16.30 kami memulai perjalanan menuju area camp Danau Segara Anak. Berharap tidak terlalu larut malam tiba di sana, mengingat belum terlalu hafal jalur menuju danau. Perhatian seolah terbagi menjadi 3, fokus ke waktu, trek yang terjal berbatu, dan mata yang enggan berpaling ke view yang indah. Selangkah demi selangkah, batu demi batu kupijak dengan hati-hati. Tak ingin terjadi hal yang tak diinginkan. Sempat melihat tebing bak tembok raksasa berdiri tegak di sisi kanan. Mantap. Wah, rupanya ada pendaki juga yang sedang berusaha turun menuju danau. Menjadi penyemangat tersendiri seolah ada teman walau tidak kenal. Karena jujur sangat tegang jika sepanjang jalur hanya kita saja. Di beberapa trek dengan kondisi jalur yang labil diberi pagar pengaman walau tambang dadung sebagai pegangan sudah nampak terlepas. Jadi semakin hati-hati fokus pada jalur yang dilalui. Wih, Mang Akeu semangat banget ya. Walau sempat terhenti di beberapa titik karena tantangan turun adalah dengkul dibuat tremor. Wow, suasana semakin temaram menuju gelap. Sementara jalur masih panjang, perlu persiapan penerangan agar bisa tetap trekking di kondisi gelap malam. Waduh, menelusuri jalur setapak dikon, gelap. Sempat tersandung juga. Lanjut jalan dengan sisa-sisa cahaya dari headlamp yang semakin melemah. Wih, senengnya pas lewat jembatan ini di situasi gelap ada pendaki lain yang berada di lokasi ini. Entah kenapa berasa tak nyaman saja jika lewat lokasi ini tidak ada siapa-siapa. Cahaya bulan yang temaram menyinari malam yang gelap. Nampak beberapa orang sedang berkumpul di tempat yang cukup luas dekat jembatan tadi. Saya pun sejenak ikut istirahat sambil menunggu Mang Akeu yang sedang trekking di seberang sungai kering sebelum jembatan. Tidak saya sia-siakan kesempatan ini untuk berkenalan. Walaupun awalnya biar ada teman menuju danau karena kebetulan mereka akan camp di tepi danau. Mereka pendaki lokal asal Lombok Timur. Orangnya ramah-ramah dan baik sekali. Gaya komunikasinya membuat kami tidak canggung. Wow, mereka keren ya. Jarak yang kami lalui cukup jauh juga. Namun jadi tidak terasa karena sepanjang jalan kami terus bercerita. Dan akhirnya tiba juga di area camp tepi danau. Nampak tenda-tenda pendaki sudah berdiri tegak dengan berbagai aksesorisnya. Cukup lama kami mencari lokasi untuk mendirikan tenda. Area yang kami lalui sudah penuh hingga di tepian danau kami telusuri. Hingga kami putuskan untuk mendirikan tenda di lokasi dekat shelter emergensi. Pagi hari yang dingin dan sepi. Cahaya matahari tak nampak karena terhalang kabut yang pekat. Suasana terasa syahdu karena gerimis pagi itu seolah menyapaku yang keluar tenda. Karena rasa penasaran seperti apa suasana pagi hari di area camp Danau Segara Anak. Sungguh pagi yang eksotik saat suasana hari semakin terang dengan semilir angin yang lembut meniup helai daun cemara yang berdiri menjulang di tepi danau yang indah menawan dengan view anak gunung Barujari yang seolah sedang semedi dengan tenang.
Geliat para pendaki yang berkemah di area ini membuat suasana semakin hidup, di mana sebelumnya hening seolah tak ada kehidupan. Dan inilah tenda Adena, satu komplek dengan rekan pendaki dari Lombok Timur. Hehe, inilah keseruan kami. Pagi ini masih di tepian Danau Segara Anak. Di sini hujan banget, tapi nggak terlalu besar sih, gerimis. Namun terasa hangat karena ditemani oleh teman-teman nih dari Lombok Timur. Keren, mereka baik banget. Wih, tuh ada si Bang TNI. Bang Khalid. Ini bang. Iya dong, udah masuk nih. Kepalanya keluar lu kayak itu kura-kura. Itu tempurungnya gede. Aing paling ganteng di sini. Oh, boleh. Cuaca pagi itu masih berkabut. Beberapa pendaki sudah mulai berkemas untuk lanjut pulang lintas torean. Dan Adena tidak akan menyanyiakan momen di lokasi itu hanya untuk berdiam diri saja. Waktunya usaha, cari ikan di danau cantik Segara Anak. Yuk kita ngider dulu. Hahaha, semoga dapat keberuntungan. Hei, itu kan tim satu rombongan. Mereka kemarin berangkat ke danau terlebih dahulu. Waduh, ternyata tenda yang mereka pakai sangat kecil. Hingga satu orang harus numpang tidur di emperan tenda pendaki lain. Kalau semalam tahu itu tenda kalian, pastinya kita ajaklah ke tenda kita. Sambil menunggu salah satu dari mereka packing untuk pindah, Adena dan Mang Akeo lanjut cari keberuntungan. Semoga dapat ikan ya, amin. Sebenarnya sekalian mau cari teman baru yang semalam membantu mengambil air bersih di sumber air. Wow, keren banget. Sudah banyak yang mencari keberuntungan untuk dapat ikan dengan memancing. Jangan lewatkan momen indah ini. Wih, ketemu juga nih dengan Mas Rian dan teman-temannya. Mas Rian dan teman-temannya yang semalam membantu Adena mengambil air bersih dari sumber air. Wih, baik banget ya. Nah, kebetulan Mas Rian sedang memancing ikan. Ikutan hai, gak apa-apa kan Mas Rian? Hehehe, atur nuhun Mas asik. Wih, ini ikan hasil tangkapan Mas Rian dan timnya. Gede banget ya. Andai saja saya bisa dapat sebesar itu. Oh, semalam tim Mas Rian nendanya di sini. Padahal kita sempat ke sini untuk cari lokasi camp. Karena penuh ya, jadinya keseberang deh. Adena pun mencoba keberuntungan memancing ikan. Cukup lama nunggu, tapi nggak dapat juga. Wes, apa tuh Mas? Pengertian juga Mas Rian. Dari tadi sebenarnya saya menunggu momen ini. Ini malu Mas. Terima kasih Mas Rian. Wah, baik banget. Jadi makan itu. Iya gitu. Serunya saat mancing ikan adalah kalau ada satu momen yang lucu dan heboh, maka akan disambut dengan sorak-sorai dari semua pendaki. Wah, suasana jadi makin riuh ya. Hey Baladena, sekarang kita lihat jenis ikan yang didapatkan dari Danau Segara Anak. Ini kalau di Jawa Barat namanya tarate. Impun, tapi di sini ada ekor panjang. Ini ikan betina atau jantan saya tidak tahu, kelaminnya nggak kelihatan. Masya Allah, cantik banget. Yo silahkan. Masya Allah, ikannya banyak banget. Mau hajat itu tuh. Karena rasa penasaran yang tinggi, Adena pun mencoba lagi keberuntungan untuk dapat ikan dengan memancing. Sabar. Coba lagi. Berusaha untuk tidak putus asa walau rasa kesal dan bosan begitu terasa di dada. Dan finally, dapat juga ikan danau Segara Anak. Walau nggak besar sih, tapi happy dong. Alhamdulillah. Sajak Danau Segara Anak. Wahai side para anak negeri, leman penjuru Nusantara atau dunia, sila datang jok tempatku, nikmatin kesolahan pesonaku, mentelah kanca tindo elek pangkuan alusku, abadiang setiap lampak kanca kesempatan sak solah de, dalam rekaman lampak de,
Badak ojo dunia bahwa sida uah bareng aku. Lagu dendek sedak kanca kotorin aku. Isi entan dan ucapan de kanca segala perbuatan sak bau sedak aku. Jaga kanca lestari yang aku. Ndek ojo sida lagu ojo generasi sak dateng. Untuk sak ngehuni elek habitatku. Untuk citra perilaku anak dalam negeri. Semua sudut area tepi danau Segara Anak Gunung Rinjani sangatlah indah. Tergantung dari cara dan kreativitas para pendaki mengabadikan momen selama berada di lokasi ini. Hampir semua titik dan view jadi tayangan ikonik di tiap laman media. Pada bagian ketiga, Adena akan mengeksplor kemegahan dan keindahan air terjun Aikalak, sumber air panas alami, air terjun Bidadari, dan kemegahan ngarai jalur torean yang menawan.